Halo teman-teman Pasar Mentor. Gimana kabarnya nih? Wah, semoga sehat selalu ya dan selalu produktif dan kreatif. So, perkenalkan nama saya Lukman. Saya di sini mau share tentang materi yang buat kita bisa sama-sama explore skill di industri dan juga di dunia digital saat ini. Di sini saya langsung mau share materinya ya teman-teman, untuk kita bisa saling explore bareng. Nah, ini materi yang saya mau share ini tentang copywriting. Nah, biar kita bisa seru-seruan dan juga ini kan saya juga mau sharing secara santai aja. Jadi saya kasih judul PDKT sama copywriting. Kenapa PDKT sama copywriting? Biar kita bisa makin kenal, bisa makin dekat sama copywriting. Bahkan bisa saking dekatnya bisa sampai sayang ya. Jadi biar kita bisa sama-sama terus belajar, makanya di sini saya mau share langsung aja tentang gimana sih PDKT sama copywriting itu. Gitu ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Nama lengkap saya adalah Lukman Hanafi dan pengalaman kerja saya saat ini saya dan tim sedang mengembangkan creative agency di bidang copywriting, yaitu Paymaxi. Dan Paymaxi ini kami mulai sejak Maret 2020 sampai saat ini kami terus explore dan sudah uh, memberikan service ke lebih dari 40 klien dan sedang terus explore terkait dengan bidang copywriting, storytelling, dan juga content marketing. Dan selain di bidang copywriting dan content marketing, pengalaman saya adalah terkait dengan community development. Jadi saya dan tim juga sedang terus terlibat untuk program bagaimana membangun community, bagaimana berinteraksi dengan komunitas dan juga society untuk membangun perbaikan di community dan society juga. Dan ini pengalaman yang memang sudah sangat lama, sejak 2011 saya explore, makanya saya senang banget untuk terkait dengan bidang development, termasuk skill yang memang di bidang digital ini, yang mana sejak 2020 saya membangun brand by Maxi ini. Selain itu, terkait dengan development juga, saya juga ada pengalaman terkait learning and development itu di perusahaan konsultan sumber daya manusia, yang mana memang saya eksplorasi di situ di bidang learning and development strateginya. Nah, dari bidang pendidikan saya, latar belakangnya itu S1 saya di manajemen bisnis, yang mana memang saat itu mengambil konsentrasi marketing, dan S2 karena memang pengalaman saya di bidang community and culture, makanya saya mengambil bidang humaniora, yang mana saat itu peminatannya di bidang bahasa dan sastra. Nah, kalau dilihat dari background pendidikan saya itu kan relevan banget ya dengan apa yang saya jalani sekarang ini di Bymaxi, yang mana menggabungkan antara marketing dan bahasa ya. Salah satunya ini kan copywriting yang bisa diterapkan. Oke, itu yang menjadi background saya. Eh, kita bisa kenalan lebih lanjut nantinya. Nah, kita langsung aja ya tentang gimana sih PDKT sama copywriting itu, dan di sini saya mau kenalin tentang konsep dan implementasi copywriting. Tentunya teman-teman mungkin juga cukup sering mendengar di era digital ini tentang copywriting itu kenapa penting ya gitu kan. Nah, di sini saya mau share konsep pentingnya kenapa copywriting itu penting dan gimana sih contoh penerapannya itu gitu kan. Nah, apa itu copywriting? Dari berbagai sumber, dari pengalaman yang terus saya eksplorasi juga, sebenarnya copywriting itu kalau di dalam bahasa yang saya artikulasikan ya, copywriting itu adalah ilmu dan seni merangkai kata-kata yang bisa mempersuasi pembacanya untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan kata-kata itu ditulis. Nah, di sini ada yang saya bold ya, dan sebenarnya yang saya bold itu adalah kata kunci yang penting di dalam copywriting itu. Di sini copywriting itu dilihat sebagai ilmu dan seni ya, berarti nggak hanya sekadar technical skill saja, tapi juga ada arts-nya, ada kreativitasnya gitu. Makanya di sini perpaduan antara ilmu dan seni itu
dalam rangkai kata dengan tujuan untuk mempersuasi, berarti kan untuk mempengaruhi, untuk bisa bisa memberikan dampak pada pembacanya. Nah, dampak atau pengaruhnya apa? Supaya pembacanya atau audiensnya itu melakukan suatu tindakan. Nah, tindakannya itu apa? Tindakannya itu juga sesuai dengan tujuan kata-kata itu ditulis. Dan copywriting itu memang seringkali digunakan di dalam dunia marketing. Dan ini yang kita akan explore. Berarti tujuannya itu kan sesuai dengan tujuan marketing ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat tujuan dari copywriting itu yang seperti apa. Nah, kita barusan kan udah explore kalau copywriting itu tujuannya memberikan pengaruh kepada audiens kita, pada pembaca kita, pada target audiens kita. Dan tujuan ini ada yang dilakukan secara direct, yaitu untuk selling, yang mana berarti tujuan kata-kata ditulis itu untuk bisa mempengaruhi pembaca atau audiens itu untuk melakukan transaksi penjualan gitu kan. Makanya di sini itu ada transaksi atau konversi, yang mana kata-kata itu ditulis punya tujuan supaya saat audiens atau pembaca membaca itu terpengaruh untuk bisa melakukan transaksi atau pembelian terhadap copywriting suatu konten itu. Nah, yang selanjutnya ada tujuan indirect. Wah, tujuan indirect dari copywriting-nya seperti apa? Dan tujuan indirectnya dari copywriting itu yang digunakan untuk tujuan marketing dan branding. Yang mana kedua hal ini itu nggak bisa dilakukan secara direct gitu. Perlu waktu untuk membangun suatu brand gitu kan, untuk memperkuat suatu brand yang mana itu juga strategi marketing yang jangka panjang. Dan di sini tujuannya itu untuk membangun awareness, terus membangun engagement, dan sampai membangun perception, yang mana ini kan dilakukan secara terus-menerus ya teman-teman. Dan ini nggak bisa dilakukan hanya sekali jadi gitu. Proses branding itu kan sering kita dengar bahwa proses branding itu nggak bisa jadi yang semalaman saja, tapi ada waktu yang terus dibangun untuk memperkuat suatu brand. Nah, kenapa tujuan itu dilakukan, baik secara direct maupun indirect? Sebenarnya copywriting itu dilakukan untuk supaya konten kita atau brand kita itu menjadi top of mind bagi customer kita. Top of mind itu gimana sih maksudnya? Top of mind itu maksudnya saat audiens kita itu uh, memikirkan brand kita saat mereka itu mengingat sesuatu misalnya yang relevan dengan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Jadi misalnya nih, customer itu lapar dan mereka itu butuh sesuatu yang cepat. Top of mind yang jadi di dalam pikiran mereka itu salah satunya kan McDonald's ya. Berarti kan McDonald's itu menjadi brand yang top of mind bagi customer gitu. Terus contoh lainnya misalnya uh, customer itu butuh gadget yang canggih yang bisa membantu produktivitas mereka. Nah, salah satu brand yang menjadi top of mind mereka itu kan Apple kan salah satunya gadget yang memang bisa support kebutuhan mereka. Ini yang jadi strategi marketing suatu brand sehingga menjadi top of mind. Dan copywriting itu berperan penting untuk menjadikan brand itu top of mind. Nah, gimana kita mendeliver copywriting kita? Tentunya dua tujuan tadi yang harus diterapkan, baik secara direct maupun indirect. Nah, ini kita langsung ke implementasinya ya, teman-teman. Implementasi cara menarik target audiens itu gimana sih dengan copywriting itu? Yang pertama, ini yang paling penting, itu juga tentang gimana sih copywriting kita itu menampilkan benefit. Terus, dari benefit yang kita tampilkan untuk audiens kita, sebenarnya benefit itu akan menjadi solusi dari problemnya audiens kita gitu. Gimana caranya untuk kita menemukan problem mereka? Kita stimulus dengan perasaan-perasaan emosi yang memang relevan dengan mereka, apakah perasaan takut, sedih, senang, atau bingung, gitu kan. Nah, ini juga untuk menstimulus audiens. Audiens itu kan suka sesuatu yang membuat mereka penasaran, jadi munculkan rasa penasaran itu. Terus yang lainnya, ini juga kaitannya dengan meyakinkan audiens, berarti kita harus meyakinkan atau memersuasi dengan bukti. Buktinya apa saja? Buktinya itu bisa secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kaitannya dengan kualitas brand kita atau secara kuantitas berarti apakah ada data statistik yang mendukung
kredibilitas brand kita gitu kan. Terus cara menarik audiens juga bisa dengan kita membuat suatu konten atau copy yang elegan. Kalau emang kita ingin menarik audiens yang gaya mereka, style mereka itu memang suka dengan sesuatu atau konten yang elegan. Di sisi lain, sesuatu yang bombastis juga bisa menarik audiens kita. Jadi memang ini kaitannya dengan style audiens kita ya. Ada audiens kita itu suka dengan sesuatu yang wah bombastis, misalnya promo yang sampai berapa persen, 70%, 70 kan seringkali digedein, itu kan bergaya bombastis ya. Juga ada audiens yang memang suka gaya-gaya seperti itu, tapi dengan gaya elegan yang misalnya dengan bahasa yang lebih formal, lebih uh, apa lebih terkesan high class, itu juga ada emang audiens yang menyasar yang suka dengan konten seperti itu. Itu kenapa kopi kita harus menyesuaikan dengan audiens kita. Nah, ini kaitannya dengan setelah kita tahu cara menarik audiens kita, berarti dari sisi copywriting sendiri, copywriter, seseorang yang menulis copywriting ini, apa saja skill yang dibutuhkan? Nah, di sini copywriter itu sangat butuh kemampuan empati. Empati ini terkait dengan mendengar, mengamati. Kita itu memahami apa yang menjadi tadi problem dari audiens kita, potensial customer kita, sehingga kita bisa memahami mereka lebih baik lagi. Nah, copywriting itu proses yang berkelanjutan, bukan yang sekali jadi gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita ada tim, berarti kalau tim ada feedback, ada revisi, berarti kita perlu juga terus ngelakuin perbaikan supaya copy ini menjadi makin relevan dengan audiens kita. Nah, ini memperkaya kosakata. Copywriting itu kan berarti kan tentang kata-kata kan. Berarti semakin banyak kata-kata kita, semakin kita ngelakuin riset, semakin kita memahami audiens kita, kata-kata apa yang populer bagi audiens kita, makin kita juga bisa membuat copywriting yang efektif. Terus menulis ini juga skill yang akan terus kita explore supaya copywriting kita itu makin powerful juga ya, teman-teman. Nah, ini kaitannya dengan memahami audiens kita ini juga berarti memahami tren apa yang sedang hype sekarang di market kita ataupun di community yang secara masif ya, secara luas. Nah, ini yang terakhir juga gimana sih kita terus explore supaya bahasa kita itu sesuai dengan audiens kita, bukan bahasa yang emang idealnya kita atau dari sisi brand. Karena memang komunikasi kita kan dengan audiens kita, itu kenapa harus audience oriented ya, teman-teman. Ini beberapa skill penting yang memang harus dibutuhkan seorang copywriter. Nah, di sini saya mau kasih contohnya langsung nih implementasinya. Skill apa sih yang diterapkan copywriter saat menulis konten ini? Coba kita explore ya. Ini salah satu contoh konten dari Bibit. Ini kan short copy, copy yang singkat, yang jadi headline. Kalau kita lihat di sini, kira-kira skill apa ya yang relate atau relevan dengan barusan yang kita bahas? Nah, yang pertama ini kan sebenarnya kita memperlihatkan bagaimana copywriter itu harus menekankan empati, memahami audiens kita, memahami mereka itu karakteristiknya seperti apa sih. Di sini kan konten Bibit itu untuk mengedepankan investasi kan, dan investasi itu sejak usia muda. Jadi anak muda itu nggak hanya sekadar dapat penghasilan terus setelah itu habis gitu aja kan. Supaya akhirnya message ini dapat, nah mereka kan harus relate dengan audiens mereka yaitu pekerja muda. Nah, salah satu pekerja muda itu kan pain point mereka adalah kerjanya berat, tapi kalau nggak sadar investasi dari awal, mereka akan habis di masa mudanya aja. Jadi message utamanya itu kan memahami audiens mereka dari konten Bibit ini. Nah, yang kedua, ini kita bisa lihat dari dekor rumah ini, kontennya kan ngasih lihat gimana bahasanya itu sesuai dengan audiens kita kan. Kalau dilihat di sini kan konten dari dekor rumah itu sangat relate dengan keluarga muda ya, atau keluarga milenial gitu kan. Yang mana uh, mereka itu butuh furniture yang sesuai dengan kondisi mereka. Biasanya kan emang saat ini keluarga muda itu dimulai dari rumah yang space-nya itu terbatas gitu kan. Makanya mereka buat konten yang benar-benar sesuai dengan karakteristik
atau realitasnya keluarga muda. Jadi kedua copy ini nunjukin skill yang dilakuin oleh seorang copywriter. Ini contohnya, teman-teman. Oke, next kita akan explore tentang, kan dari tadi kita bahas tentang copywriting ini sangat penting untuk bisa relevan dengan audiens kita ya. Berarti seperti apa sih copy yang audiens centric itu? Berarti kita harus kenal lebih dekat kan. Nah, balik lagi tadi kalau materi ini tentang PDKT sama copywriting, ternyata copywriting ini harus PDKT sama audiensnya gitu. Gimana sih PDKT sama audiens itu? Kenapa perlu paham audiens kita? Nah, karena gini teman-teman, karena tadi kan tujuannya memersuasi kan. Kalau tujuannya memersuasi, berarti kita harus tahu betul, kenal betul siapa sih mereka, apa yang buat mereka tertarik, apa yang buat mereka penasaran, gitu kan. Itu kenapa kalau kita PDKT sama pasangan kita kan, calon pasangan kita, selalu kita pengen tahu apa sih kesukaan dia, dan setelah kita tahu kesukaan dia, kita kasih, atau kita kasih perhatian, kita kasih sesuatu yang memang benar-benar dia sukain, gitu kan. Kenapa kita ngelakuin itu? Kalau di copywriting ya, jadi seperti uh, di hubungan juga, berarti kan biar dapat hatinya kan. Jadi kalau di copywriting ya biar benar-benar klop, biar tepat sasaran, karena ini tadi strategi marketing ataupun strategi selling, ya biar tepat sasaran. Kalau penjualan berarti penjualan meningkat, kalau marketing atau branding berarti campaign atau strategi itu biar makin efektif gitu kan. Berarti itu yang menjadi pentingnya ngelakuin riset berbasis pada audiens. Nah, ini contohnya memahami audiens kita. Ini framework yang nanti teman-teman juga bisa gunain. Kalau di video ini bisa teman-teman gunain misalnya mau diambil framework ini. Dan ini emang sebenarnya di internet banyak banget terkait dengan apakah buyer persona atau audience persona. Kalau kita mengenalin siapa audiens kita. Nah, ini terkait dengan demografi. Gimana kita memahami demografi audiens kita. Jadi elemen-elemen atau pertanyaan di bawahnya ini bisa kita gunakan untuk makin mengenali. Kalau kita mengenali demografi itu kayak siapa audiens kita, jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, atau siapa mereka, usia berapa, terus lokasi tinggalnya di mana, karena itu akan mempengaruhi karakteristik mereka juga, gitu kan. Mempengaruhi lifestyle mereka, seperti apakah mereka masih studi atau bekerja, terus uh, pola kehidupannya seperti apa, gitu kan. Kayak transportasinya, terus bagaimana kebiasaan mereka, apa yang mereka sukai, gitu kan. Terus kan sekarang itu mereka itu udah sangat dekat dengan konten gitu kan. Konten-konten seperti apa yang mereka tonton gitu kan, di platform apa, media sosial apa, terus seberapa sering dan konten seperti apa yang mereka cari. Jadi semakin kita kenal mereka, semakin nanti kopi kita juga makin tepat sasaran gitu. Dan gaya bahasa apa yang digunakan atau sering dipakai audiens kita gitu kan. Kata-kata yang familiar, terus tone atau nada bahasa, gaya bahasa seperti apa. Nah, terkait interest juga berarti topik-topik seperti apa sih yang menarik buat mereka gitu, yang bikin mereka penasaran, apa topik yang mereka ikutin gitu kan, yang sedang trending. Nah, ini kaitannya sama yang tren tadi. Jadi makin detail kita jabarin ini semua, makin kita mengenal audiens kita. Ini teman-teman. Jadi framework ini bisa teman-teman pakai untuk explore untuk brand teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita tahu audiens kita ini seperti apa, kita mau nulis apa tentang mereka gitu. Jadi ada dua poin utama yang bisa kita terus eksplorasi, bisa kita tuliskan, yaitu pertama tentang pain point atau masalah audiens kita. Karena dengan masalah itu kan sangat relate atau relevan dengan mereka ya. Itu yang membuat mereka akhirnya langsung bisa memahami, oh iya ini kopi ini atau konten ini emang gue banget gitu kan. Yang kedua, selain masalah, ya kita juga bisa highlight dream mereka, keinginan mereka itu apa gitu kan. Supaya akhirnya kita juga tahu apa yang mereka inginkan gitu. Dua hal ini yang bisa kita highlight, bisa kita terus explore, dan tentunya juga banyak hal lain yang bisa kita tuliskan setelah kita mengenali audiens kita dari framework dari audiens persona tadi.
Terus selanjutnya, setelah kita tahu audiens kita seperti apa, berarti kan copywriting-nya harus berbasis pada customer kan. Makanya di sini kita akan mulai latihan nih, membuat customer based copywriting. Jadi copywriting yang berpusat pada customer gitu. Buat kita bisa menuliskan copywriting yang sesuai dengan customer tentunya harus ada strukturnya kan, harus ada alurnya. Atau familiarnya biasanya digunakan formula. Nah, sebenarnya copywriting itu formulanya cukup banyak teman-teman ya, ada beberapa formula. Di sini saya mau share 3 formulanya yang utama saja. Dan sebenarnya secara prinsip semua formula itu berkaitan. Di sini ada formula AIDA, PAS, dan juga 4C, yang mana sering digunakan copywriter. Yang seperti yang saya sebut, sebenarnya apapun formulanya, secara prinsip itu sama dengan tujuan untuk bisa memengaruhi audiens tadi. Makanya untuk memengaruhi audiens sehingga mengarah ke dalam customer journey. Jadi di dalam customer journey itu ada step by step-nya ya. Step by step-nya itu dari step awal itu bagaimana audiens untuk menjadi customer. Audiens itu kan berarti masih seseorang yang melihat konten atau copy kita. Sampai journey mereka sampai menjadi customer, pembeli sampai loyal gitu kan. Nah, di tahap awal mereka kan berarti audiens ini masih tahu copy kita atau konten kita. Dengan mereka tahu setelah melihat, mereka menjadi aware akan konten kita. Oh, kontennya menarik, menarik atau bikin penasaran atau relate, relevan dengan mereka. Itu yang bikin mereka aware bahwa ada konten ini, bahwa ada brand ini. Saat itu semakin relate dengan mereka, relate dengan pain point atau relate dengan dream mereka, mereka jadi interest, jadi tertarik. Nah, ketertarikan ini bisa kita teruskan lewat kelanjutan copy itu di dalamnya. Tadi kan contohnya kayak di headline. Semakin interest berarti kita bisa teruskan. Karena saat kita teruskan, kita jelaskan tentang benefit yang mereka dapatkan, solusi yang bisa mereka dapatkan, mereka jadi makin berhasrat. Di sini yang muncul desire. Desire untuk, wah ini solusi ini, atau benefit ini cocok banget sama gua gitu kan. Dari situ mereka akan terstimulus untuk melakukan tindakan. Di sinilah proses persuasifnya. Jadi customer journey itu kan ada proses tahapan yang akhirnya mengarah pada persuasi untuk audiens itu melakukan suatu tindakan. Di sini langsung saya kasih contoh yang AIDA ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini kan juga sesuai dengan customer journey tadi kan. Ada tahapan attention untuk menarik perhatian, interest semakin tertarik, dan desire semakin berhasrat untuk mendapatkan benefit dari brand sampai akhirnya melakukan tindakan. Ini contoh kopinya yang bisa kita pakai. Nah, ini contoh yang pernah saya buat untuk konten copywriting. Ini kan melihat bahwa kliennya by Maxi itu kan salah satu pain pointnya, pain problemnya itu kan nulis konten iklan itu kan kadang nggak mudah juga ya teman-teman karena harus mikirin ide, mikirin audiens kita yang seperti apa gitu kan. Berarti pain pointnya di sini bingung nulis konten iklan gitu. Makanya di sini contoh headline-nya, bingung mau nulis apa untuk konten iklanmu? Nah ini kan akhirnya headline yang seperti itu menstimulus audiens untuk penasaran, untuk memberikan atensi. Oh ini gue banget, gue ngerasain masalah ini. Audiens kan bisa bersuara seperti itu ya. Nah, saat mereka makin relate dengan konten ini, saat dibaca konten selanjutnya, copy selanjutnya, ini seperti memanggil mereka. Saat memanggil mereka, ini akan muncul interest-nya. Buat kamu, para business owner yang mau buat iklan, sekarang nggak perlu pusing lagi. Di awalnya ditampilin problem, terus dikasih kesempatan untuk, ini loh ada solusi, gitu kan. Berarti kan ada ketertarikan di situ. Dari problem mereka dikasih solusi. Disinilah makin berhasratnya karena solusinya itu berkelanjutan. Kamu bisa kok tinggal duduk santai aja dan siap-siap terima orderan. Dikasih solusi dan benefit. Benefitnya yaitu ternyata buat nulis konten iklan itu dikasih benefitnya berupa kamu bisa fokus terima orderan aja gitu kan. Biar konten iklanmu kami yang pikirkan.
Itu kan solusi yang akhirnya memberikan mereka muncul hasratnya ya. Dan di endingnya kita nggak boleh lupa harus kasih stimulus untuk audiens kita melakukan action sehingga mereka melakukan transaksi sesuai dengan tujuan konten ini. Nah, di sini kan transaksinya untuk melakukan tindakannya berupa untuk mereka klik link di bio gitu kan. Berarti tindakannya itu untuk mengarahkan ke journey selanjutnya. Misalnya di sini mengarahkan ke customer contact gitu kan. Jadi supaya mereka langsung mengontak salesnya gitu kan. Nah, ini contoh flow-nya dari copywriting di AIDA, formula AIDA ini teman-teman. Next-nya ini ada formula PAS. Nah, PAS ini apa sih? PAS itu terdiri dari problem, agitate, sama solution. Maknanya apa? Problem itu kan berarti kita menampilkan problem dari audiens kita. Agitate itu kita munculkan bahwa problemnya tadi itu makin nyata, makin membuat mereka risau, panik gitu kan, gelisah gitu kan. Jadi semakin mereka menyadari masalah mereka, di endingnya kita kasih solusi dari masalah mereka. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya. Contohnya yang pertama di sini pengen ningkatin produksi tapi modal nggak cukup. Ini contoh dari konten yang sifatnya konten brand uh, pinjaman. Jadi pinjaman untuk modal. Ini kan problem dari pengusaha yang memang butuh modal gitu kan untuk meningkatkan produksi. Pengen ningkatin produksi tapi modal nggak cukup. Nah ini kan udah muncul problemnya. Problem bahwa modal nggak cukup. Padahal produksi harus ditingkatin gitu kan. Agitate-nya yang makin membuat audiens yang membaca konten ini makin gelisah, itu dikasih tahu bahwa memang nggak mudah pinjam modal itu kan. Mau pinjam modal tapi nggak berani dengan syaratnya yang ribet banget, mana proses ngurusnya lama banget gitu kan. Dikasih kegelisahan-kegelisahan yang emang relate dengan problem itu gitu, bukan dibuat-buat ya. Tapi emang bener kan, karena pinjam modal itu kan nggak gampang, syaratnya ribet, ngurusnya lama gitu kan. Jadi audiens itu makin sadar bahwa problem itu relevan banget dengan mereka gitu. Nah, di endingnya kita kasih solusi yang menjadi uh, yang mereka cari, yang mereka akan dapat benefit dari solusi ini. Tenang, dengan aplikasi, nah ini kan aplikasi dari brand ini, kamu bisa cairkan tambahan modal usaha dengan mudah gitu. Jadi ada benefit yang dikasih, ada solusi yang dikasih, ini yang akhirnya menjawab problem sama Ejita tadi. Gitu teman-teman. Jadi flow-nya juga jelas ya, ada alur yang emang jelas dari formula ini, problem, pas, sama agitate. Nah, terakhir nih, saya mau kasih contoh dari copywriting 4C, 4C. 4C ini apa aja sih? 4C ini ada clear, concise, compelling, and credible. Apa aja 4C ini? Kita bisa langsung lihat. Kalau clear itu berarti kan copy ini jelas gitu kan. Jelas, singkat. Concise itu juga berarti ringkas atau juga berarti copy ini langsung to the point gitu, dan compelling ini yang menarik, gimana kopi ini meskipun singkat itu menarik perhatian, terus juga menarik atau menggelitik gitu kan, dan juga kredibel. Kredibel itu berarti meskipun ini penjelasannya singkat to the point tapi tetap bisa dipercaya gitu. Memang 4C ini unik karena gimana kita meyakinkan audiens kita dengan kopi yang singkat itu. Jadi emang harus terus explore, terus harus berlatih kita gimana meyakinkan mereka dengan kopi yang singkat. Tapi eh, bagusnya dari kopi ini sangat cocok diterapkan dalam small screen. Apalagi kalau saat ini kita sering pakai, audiens itu sering pakai eh, mobile gadget kan. Berarti kan butuh small screen supaya mereka itu langsung tertarik dengan kopi yang singkat, yang to the point, yang sangat relate dengan mereka. Ini langsung saya kasih contohnya ya teman-teman. Dari kopi 4C. Yang pertama itu tentang, ini produk dari uh, truck ya. Lower maintenance cost through reduced repairs. Dan bagi pengusaha yang mereka membutuhkan angkutan berat, tentunya cost ini salah satu perhatian kan. Dan ini diklaim bahwa maintenance cost-nya itu lower dan juga reparasinya itu lebih uh, berkurang gitu.
Berarti kan menunjukkan benefit di dalam short copy ini. Nah, ini juga hanya 3 kata saja bisa menampilkan benefit bagi uh, potensial customer untuk brand expander ini. Parkir lebih aman, karena kopi ini menampilkan benefit kalau mereka bisa memilih expander karena mereka ada sensor yang benar-benar memastikan di bagian belakang mobil itu bisa membuat mereka jadi parkir lebih aman. Oke, itu contoh dari copywriting dan juga penjelasan ringkas saya tentang copywriting. Tentunya banyak hal yang bisa kita explore dari copywriting, teman-teman. Dan memang kita harus terus latihan, terus explore dan belajar. Karena skill ini sifatnya itu nggak statis ya. Skill ini tuh dinamis tentunya seiring dengan industri berkembang. Karena apalagi industri ini juga industri kreatif dan digital. Jadi gimana kita terus explore skill kita ini. Itu aja teman-teman dari saya yang bisa saya share. Kalau mau explore lebih lanjut, diskusi lebih lanjut, kita bisa lakukan di lain kesempatan. Tentunya juga bisa berkolaborasi dengan Pasar Mentor maupun by Maxi. Oke, teman-teman. See you.